Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Di pagi yang indah ini, hati kita tentu dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita karena Tuhan telah menyertai kita di sepanjang malam dan membangunkan kita dengan nafas kehidupan yang baru. Dan pada saat ini kita akan mengawali hari ini dengan mendengarkan sapaan sabda Tuhan melalui program Embun Pagi Radio Petra 105,7 FM. Bersama saya, Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirobrajan. Edisi hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menjauhi larangan mendapat berkat. Berdasarkan pembacaan dari Habakuk 2 ayat 12 sampai 20. Karena itu sahabat Petra yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, pagi ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk istirahat yang Kau berikan di malam hari, dan untuk hari baru yang penuh dengan kesempatan untuk mengenal dan mengasihi-Mu lebih dalam. Kami ingin membuka hari ini dengan firman-Mu, sebab hanya di dalam sabda-Mu kami boleh menemukan arah dan kekuatan. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga mengerti bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Jauhkanlah segala hal yang mengganggu hati dan pikiran kami, supaya sungguh kami dapat menikmati persekutuan dengan-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam Habakuk 2 ayatnya yang ke-12 sampai 20. Habakuk 2 ayat 12 sampai 20. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesama manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-hala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra terkasih, pernahkah sahabat Petra melihat anak kecil yang semakin dilarang kok malah semakin melakukannya? Misalnya, ketika kita berkata,
"Jangan disentuh, itu panas." Bukannya menjauh, malah dia semakin mendekat dan mencoba menyentuhnya. Tentu ini tindakan yang lucu, tapi juga menggambarkan sesuatu yang sangat manusiawi. Apa itu? Rasa penasaran dan keinginan untuk melanggar. Sebenarnya bukan hanya anak kecil yang begitu. Terkadang kita, orang dewasa pun juga melakukan hal yang sama. Semakin ada larangan, semakin muncul dorongan untuk melanggarnya. Contohnya, ketika ada tulisan, dilarang menginjak rumput. Kadang, justru ada perasaan penasaran ingin coba-coba jalan di situ. Atau saat diet, justru makanan yang dilarang terasa menjadi makanan yang paling menggoda. Dan bahkan dalam hal rohani, ketika Tuhan melarang kita untuk iri, untuk marah, untuk tidak jujur, atau tidak serakah, disitulah justru muncul pergumulan, muncul sebuah keinginan untuk iri, untuk marah, untuk tidak jujur atau serakah. Ternyata, sahabat Petra yang terkasih, ada bagian dalam diri manusia yang selalu ingin menantang batas. Kita merasa lebih tahu apa yang baik bagi diri kita. Padahal, seringkali larangan itu justru dibuat untuk menjaga kita, bukan untuk membatasi. Seperti ibaratnya pagar di tepi jurang, bukan untuk menghalangi pandangan, tetapi fungsinya apa? Untuk mencegah kita agar tidak jatuh. Dan demikian juga dengan larangan-larangan Tuhan. Setiap kata jangan dari Tuhan adalah bentuk kasih dan perlindungan, bukan sebuah pengekangan. Ketika kita membaca bacaan kita pada hari ini, ternyata semakin dilarang justru semakin ingin melakukan dan melanggar perintah Tuhan, ternyata juga dilakukan oleh bangsa Babel pada zaman Nabi Habakuk. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Babel adalah bangsa yang besar dan kuat. Mereka menaklukkan banyak bangsa, termasuk bangsa Yehuda, umat Tuhan sendiri. Tetapi dalam keberhasilan dan kekuatan itu, ternyata mereka menjadi sombong dan tidak taat kepada Tuhan. Mereka membangun kota dengan kekerasan, mencari keuntungan dengan cara yang tidak adil, dan menyembah patung buatan tangan mereka sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan menyampaikan teguran yang keras melalui Habakuk di ayat yang ke-12. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar bentengnya di atas ketidakadilan. Mereka pikir mereka sedang membangun kejayaan. Padahal mereka sedang menumpuk dosa. Mereka melanggar larangan Tuhan karena mereka merasa hebat dan mampu hidup tanpa Tuhan. Tapi akhirnya, semua itu hanya akan membawa pada kehancuran. Sebab apa? Sebab apa yang dibangun di atas dosa ternyata tidak akan pernah bertahan lama. Dan benar saja di bagian akhir, Habakuk menegaskan sesuatu yang penting. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya hai segenap bumi. Artinya, Tuhan tetap berdaulat. Ia melihat semuanya. Tidak ada satupun pelanggaran yang luput dari perhatiannya. Tapi Ia juga memperhatikan dan memberkati mereka yang hidup taat. Jadi, sahabat Petra yang terkasih, menjauhi larangan Tuhan itu memang tidak mudah. Karena seringkali yang dilarang justru semakin menarik perhatian kita. Tetapi ketika kita memilih untuk taat, kita sedang memilih jalan yang aman, jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di sanalah kita akan mendapat berkat. Berkat apa? Berkat yang sungguh luar biasa, berkat yang sejati, bukan selalu dalam bentuk harta atau kesuksesan, tetapi justru damai sejahtera dan hati yang tenang, karena kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Seringkali kami tahu apa yang benar, tapi hati kami masih ingin melanggar. Kami mengaku kami sering merasa lebih tahu apa yang baik bagi diri kami sendiri. Padahal Engkaulah yang paling tahu dan paling mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk belajar taat, bukan karena takut, tetapi karena kami percaya bahwa setiap perintah-Mu adalah tanda kasih-Mu. Ketika godaan untuk melanggar datang, ingatkan kami bahwa larangan-Mu bukan untuk membatasi, tetapi untuk melindungi kami. Berikanlah kami hati yang tunduk, mata yang tertuju kepada Tuhan, dan damai sejahtera yang lahir dari ketaatan kepada kehendak-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin memulai hari ini. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan, Engkau boleh senantiasa menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Sehingga sungguh segala hal yang pada saat ini akan kami lakukan di sepanjang hari ini dapat terjadi seturut dengan kehendak Tuhan, dan semua itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kini kita akan mulai aktivitas kita dan mengakhiri embun pagi pada hari ini. Maka kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di dalam embun pagi Radio Petra 105,7 FM edisi 8 Oktober 2025. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya Pendeta Nanda Natalia dari GKJ Wirabrajan mohon pamit undur diri. Selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati. Amin.